Selanjutnya Adit. Nah, Adit analis perkara peradilan. Sekarang Adit di produk pengadilan, Pak. produk pengadilan. Ini termasuk dedengkotnya PTSP gitu ya. Karena sejauh apapun diputar tetap Balik PTSP lagi. gitu ya. Hal yang menyenangkan hati banyak sekali, bahkan kalau kita bermimpi. Sekarang ganti baju agar menarik hati, ayo kita mencari teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di Opa Balai, obrolan podcast asik Pengadilan Agama Pangkalan Balai, spesial bulan Ramadan. Baiklah Sobat Peradilan, perkenalkan hari ini saya Ahmad Fikri Oslami selaku host pada podcast kali ini. Kali ini kita akan membahas terkait mengenal formasi jabatan di pengadilan. Di depan saya sudah ada 4 orang anak muda yang bertugas di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Kalau kata bahasa Palembangnya, oncaknya Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Kita akan mengupas bagaimana sih sebenarnya formasi jabatan yang ada di pengadilan. Walaupun ini hanya sebagian, tapi setidaknya bisa terwakili formasi-formasi yang sekarang ada di pengadilan agama atau di Mahkamah Agung secara keseluruhan. Ya, Sobat Peradilan, sebelum kita mulai, silakan di subscribe channel YouTube kami, kemudian diklik tanda loncengnya agar dapat view yang lebih banyak di channel YouTube kami. Baik, kita langsung saja berkenalan kepada 4 orang anak muda ini, Sobat Peradilan. Yang pertama adalah Aditya Pranata, SH. Ya. Bagaimana kabarnya, Dit? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, baik ya. Adit ini untuk formasi apa, Dit? Analis perkara peradilan. Analis perkara peradilan ya. Ya. Baiklah, selanjutnya Saudari Rini Deanisa AMD. Ya, gimana? Oh, Rina, kok jadi Rini? Berubah namanya, Pak. Berubah nama, harus potong kambing ya. Ya, Rina Deanisa AMD. Formasinya apa ini, Rin? Kemarin formasi pengadministrasi registrasi perkara, Pak. Pengadministrasi registrasi perkara. Iya. Ya, selanjutnya kepada Amini Aprindawati SIP. Iya. Gimana? Sehat, Mini? Alhamdulillah Ya, sehat, formasi Pak. apa dulu, Mini? Kalau Mini analis sumber daya manusia aparatur, Pak. Analis sumber daya manusia aparatur. Iya. Baik. Selanjutnya ada Latifah AMD. Gimana, Latifah sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Formasi apa, Latifah? Kemarin Tifa ikut di pengelola sistem jaringan, Pak. Pengelola sistem jaringan. Ya, baik. Jadi itu Sobat Peradilan, ada 4 orang anak muda yang bertugas di Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang berasal dari formasi yang berbeda-beda pada saat penerimaan pegawai, ya. Dan ini di tahun yang berbeda-beda juga. Jadi kita akan mengupas di pengadilan itu ternyata ya tidak hanya dikenal hakim saja atau panitera saja ya atau jurusita saja, sebenarnya banyak sekali jabatan-jabatan yang bisa dimasuki oleh berbagai macam jurusan. Nah, sehingga rekan-rekan Sobat Peradilan yang berminat untuk bergabung menjadi keluarga besar Mahkamah Agung juga ini bisa mengetahui ternyata formasi ini bisa begitu ya. Baik, langsung saja rekan-rekan Sobat Peradilan, kita akan menggali dan mengupas tuntas terkait formasi jabatan di pengadilan ini. Yang pertama mungkin kita akan karena yang megang mikrofonnya Rina, langsung saya bertanya ke Rina nih. Ya, Rina ini kan pengadministrasi registrasi perkara ya. Ya, benar, Pak. Lulusan pegawai tahun berapa, Rin? Kebetulan ikut angkatan 2019 kemarin, 2019. Pak. Berarti ketika penerimaan di tahun 2019. Ya, benar. Tahun 2019, kemudian ditugaskan di tahun berapa? Untuk penempatan itu tahun 2021 memang cukup lama, Pak, karena kami itu masuk dalam masa COVID kemarin. Jadi
Dari seleksi sampai ke penempatan itu bisa 2 tahun kemarin. Oh, berarti cukup lama ya? Cukup Dari lama. 2019 proses seleksinya, kemudian baru di 2021 bulan apa waktu itu? Bulan Februari. Bulan Februari baru melaksanakan tugas. Berarti Tugas. sekitar ada 2 tahun Benar. proses seleksinya karena terkendala adanya pandemi COVID Pandemi di COVID. Indonesia. Benar, Pak. Gitu ya. Waktu itu kalau Rina sendiri tahu dari mana informasi ketika ikut mendaftarkan untuk formasi pengadministrasi registrasi perkara ini? Kalau untuk formasi memang itu tahu dari teman juga Pak ya. Kemarin kan nanya-nanya teman seangkatan yang di sejurusan itu ikut yang mana kan, karena untuk teknik komputer sebenarnya itu agak jarang untuk formasi-formasi yang ada. Biasanya pun ada, cuman sedikit penerimaannya, paling 10 lah paling banyak Pak ya. Nah ini kebetulan teman ada cerita kemarin, ada formasi di MA itu banyak penerimaannya sekitar 400-an. 400. Iya benar, sekitar 400-an, dan itu pun memang mencakupi untuk D3 teknik komputer. Iya. Rina basic pendidikannya apa, Rin? Kemarin D3 teknik komputer Pak. D3 teknik komputer. Iya. Mana? Lulusan dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, untuk pengadministrasi registrasi perkara ini, apakah hanya formasinya itu dari lulusan D3 komputer atau ada D3 yang lain, Rin? Ya benar Pak. Kemarin itu banyak dari umumnya memang D3, tapi ada D3 Altri, Ya. D3 MI, Manajemen Informatika, D3 Teknik Komputer, sama D3 Administrasi. Nah, administrasi itu banyak Pak. Ada yang administrasi negara, administrasi publik, sama administrasi niaga. Oh, berarti banyak ya? Berarti Iya. tidak mutlak itu D3 komputer saja ya? Benar. Ada manajemen informatika, kemudian administrasi segala macam. Itu semua dalam satu formasi pengadministrasi registrasi perkara. Iya, semua. jadi Gitu untuk ya? memperebutkan formasi itu Pak. Untuk memperebutkan 400 formasi se-Indonesia. Iya benar. Dan Rina salah satu yang lulus di Alhamdulillah. 2019. Alhamdulillah, Pak. Ya. Kemudian ketika Rina tahu ya informasi itu, berarti itu hanya dari teman-teman saja. Benar, nanya sama teman kuliah. Iya. Ikut juga kemarin, ikut. Juga? Ada yang lulus, ada yang enggak. Ada yang lulus, Ada yang enggak, benar. Ya. Yang lulus sekarang tempatnya di mana, teman-teman? Kebetulan kemarin ada yang di PA Curup. PA Curup Bengkulu. Iya. Orang Palembang. Orang Linggau. Orang Linggau. Ya, dapatnya di Curup. Yang enggak lulus itu ikut lagi, terpaksa masih belum lulus juga. Terkadang nasib juga. Iya, ya. benar Pak, nasib. Kemampuan kan nggak ada nasib juga nggak lulus juga. Iya. Jadi seperti itu. Itu pengadministrasi registrasi perkara. Baik, selanjutnya kita ke Adit dulu nih ya, paling ganteng sendiri nih di antara narasumbernya. Ya, Aditya Prananta SH. Ya, Background pendidikannya dari mana ini, Dit? Universitas Sriwijaya, Pak. Universitas Sriwijaya ya. Adit ini mengikuti untuk formasi analis perkara peradilan. Ya, analis perkara. Tahun berapa? Kalau Seleksinya? seleksinya 2018. Seleksi di tahun 2018. Ya. Penempatannya? Penempatan itu Desember sebenarnya, Pak. Tapi diundur sampai di 2019. Ya, berarti hanya 1 tahun ya jarak antara seleksi. Ya, kurang lebih hampir 1 tahun. Ya, karena kan seleksi itu biasanya pengumuman, jarak antara pengumuman itu biasanya berapa bulan untuk benar. Ini ya, persiapan SK. Iya, benar, Pak. Berarti tidak terlalu lama seperti Rina. Iya, tidak terlalu lama, Pak. Kalau posisi. untuk Adit di tahun 2018 itu, analis perkara peradilan itu berapa orang yang diterima? Dit? Kalau analis peradilan itu kan ada 2 dia, Pak. Yang pertama itu yang biasa, yang kedua yang dari cum laude. Kalau Adit yang dari yang biasa itu, Pak, diterima waktu itu kurang lebih 337. 337 untuk formasi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia 337. Cum laude-nya? Yang cum laude-nya itu lebih sedikit kemarin, Pak, sekitar 50 atau 40-an yang diterima. Sekitar 40 atau 50-an untuk formasi cum laude-nya. Untuk cum laude. Ya. Kalau Adit sendiri tahu informasi terkait penerimaan pegawai Mahkamah Agung dari mana, Dit? Kalau informasi dari media sosial, Pak, banyak itu, Pak, kemarin, dan di searching ternyata benar ada, karena kami ini kebenaran, Pak,
udah lama dari tahun 2014 tuh nggak ada bukaan PNS Pak kebenaran. Iya. Nah baru di tahun 2018 tuh ada Adit tamat tahun 2014 Pak. 2014. Berarti Iya. ada 4 tahun menunggu ya? Iya kosong itu Pak. Pertama kali mengikuti langsung lulus ya? Ada dua kebenaran Iya. waktu itu ada Cakim di 2017 kebenaran nggak lulus Pak di Cakimnya Oh. 2017. Bukaan lagi 2018 tahun berikutnya ternyata lulus Pak. Lulus ya? Alhamdulillah. Jadi lulus dari 37 diterima. 337 orang, luar biasa. Jadi untuk analis perkara peradilan sendiri itu wajib SH atau bisa Oh, lulusan yang lain? kalau untuk analis perkara itu yang pertama itu sarjana hukum Pak, backgroundnya. Bisa juga hukum syariah bisa, sarjana hukum Islam juga bisa dia Pak. Kebenaran beberapa tuh ada. Dan untuk sarjana hukum juga bukan cuma di analis perkara Pak, di analis sumber daya manusia juga ada kemarin. Makanya kemarin bingung Pak untuk pemilihan itu. Makanya waktu itu diputusin di analis perkara peradilan. Memilih analis perkara Iya, peradilan. Ada Seperti dua, itu ya. ada dua opsi kemarin. Kemudian ini mungkin agak ini lebih dalam terkait penempatan nih Dit ya. Ini kan ada sarjana hukum dan sarjana hukum Islam ya, atau sarjana syariah lah. Nah, itu penempatannya itu gimana? Apakah orang yang berlatar belakang sarjana, kan Adit kan menurut saya termasuk berlatar belakang sarjana hukum ya? Iya Pak. Di pengadilan agama kan rata-rata banyak orang berlatar belakang sarjana syariah atau sarjana benar. hukum Islam. Benar. Itu ketika penempatan ada tidak sarjana yang berlatar belakang sarjana hukum Islam itu ditempatkan di pengadilan negeri? Kalau Seperti itu, di angkatan Adit. kalau sarjana hukum Islam sih kebanyakan di pengadilan agama itu Pak. Tapi Ada nggak tapi? belum tahu, belum pernah. Tapi kalau untuk sarjana hukum banyak Pak di penempatannya Pak. Ada di TUN juga ada, di pengadilan agama, di pengadilan negeri ada itu Pak. Iya, memang kalau untuk sarjana hukum dia bisa Iya, masuk Masuk mana aja gitu ya. bisa Pak. Oke, baik. Terima kasih Dit. Iya Pak. Informasinya kita lanjut nih kepada Ibu Hamil nih ya. Bu Mil, Ibu Amini Aprindawati SIP kok sekarang ini ya. SIP sarjana ilmu Pemerintahan, Pak. sarjana ilmu Iya. pemerintahan. Dari mana waktu itu? Dari Universitas Indo Global Mandiri, Palembang. Universitas Indo Global Mandiri. Mandiri, Iya. IGM ya. Iya. Kalau Mini sendiri, tahunya impornya dari mana juga nih? Min? Dari media sosial juga, Dari Pak. media sosial. Iya. Jadi bagaimana memang media sosial ini sangat mempengaruhi sekali Iya. ya, sangat mempengaruhi. Dan informasinya itu memang sangat cepat sekali. Jadi Iya, dari benar. media sosial, jadi tahu oh ternyata ada. Sebelumnya pernah nggak ada gambaran terkait Mahkamah Agung? Itu pernah nggak ada gambaran seperti itu? Gambaran terkait Mahkamah Agung itu pernah terbesit Pak di pikiran. Jadi kayak pengen nih bergabung di Mahkamah Agung. Secara kan Mahkamah Agung itu suatu lembaga tertinggi negara kan ya. Siapa sih yang nggak pengen untuk bergabung di Mahkamah Agung? Jadi ya itu tadi caranya, cari-cari browsing di website, di ini juga Instagram, dan kebetulan ada bukaan. Jadi saya itu tamat kuliah di tahun 2017 dan kemudian di tahun depannya 2018 itu ada pembukaan CPNS di Mahkamah Agung. Berarti ini pertama kali ikut, Iya. pertama kali ikut dan langsung lulus. Iya, Luar alhamdulillah. biasa. Iya. Iya. Berarti sangat luar biasa sekali ya. Iya. Berarti sama ya dengan Adit ya Mini Iya, ya? satu angkatan, jadi Pak. di penerimaan di tahun 2018. Iya, Nah, benar. kalau untuk analis sumber daya manusia aparatur sendiri, Mini, itu formasinya ini untuk lulusan mana saja yang bisa mendaftar? Jadi untuk analis sumber daya manusia aparatur sendiri itu tidak hanya ilmu pemerintahan, cukup banyak Pak. Ilmu pemerintahan, ilmu hukum, ilmu psikolog, lalu ekonomi itu ada banyak kan, ekonomi yang manajemen, pembangunan, sama satu lagi itu akuntansi. Lalu ada administrasi, itu administrasinya publik sama administrasi negara. Jadi lumayan banyak. Lumayan banyak. Yang diterima pada waktu itu berapa? Jadi Gimana formasi untuk analis SDM sendiri itu 333 pada saat itu. 300, Iya, dan yang lulus itu hampir 12 ribuan Pak untuk administrasinya. Iya. Luar biasa. Berarti itu sama berbanding berapa ya? Iya, Kalau banyak dengan banget. Luar biasa. Jadi memang
bagaimana sistemnya sangat ketat sekali ya Iya, untuk benar. penerimaannya. Ya, baik. Terima kasih Mini. Itu sudah sharing-sharing kepada kita. Selanjutnya kepada Latifah. Latifah juga di penerimaan 2018 ya? Iya, benar Pak, Kelas satu A angkatan. 2018. Latifah ini untuk formasi jabatan pengelola sistem dan jaringan. Basic pendidikannya apa Latifah? Tifa kemarin lulusan manajemen informatika, Pak. Manajemen Komputer. informatika Iya, di di Politeknik Negeri Sriwijaya. Politeknik Negeri Sriwijaya. Oh, satu alma mater ya? Iya, dengan satu Rina alma ya? mater sama Mbak Satu Rina. alma mater. Siapa senior ini? Yurin. Oh, senior Rina tapi senior pegawainya Oh Latifah, gitu iya. ya. Oke. Jadi dari sana. Kalau sama pertanyaannya dengan narasumber-narasumber yang lain, ini Latifah. Kalau Latifah sendiri tahu dari mana penerimaan-penerimaan seperti ini? Sama juga Pak, dari sosial media Dari juga. sosial media Iya. juga. Luar biasa pengaruhnya Iya, sosial benar media Pak. ini ya. Untuk pengelola sistem dan jaringan ini, Latifah, apa saja lulusan yang bisa mendaftar di sini? Kalau pengelola sistem jaringan kemarin itu yang diterima dari teknik informatika, manajemen informatika, teknik komputer, sama telekomunikasi, Pak. Kalau Itu yang semua kita- formasinya D3. Iya, D3 semua, Pak. D3 ya. Iya. Boleh nggak misalkan S1 dia mendaftarkan di formasi D3? Boleh nggak gitu? Kalau misalnya S1 ada formasi lain, Pak. Oh, Ada formasi Pranata yang lainnya. komputer, Oh, iya. ada Pranata komputer. Iya. Jadi Jadi memang kalau harus D3 D3. berarti dia memang harus sesuai dengan apa formasinya Iya, ya. D3 benar. nggak boleh orang Nggak S1 bisa. masuknya D3 gitu. Iya, Walaupun nggak mungkin bisa, Pak. jurusan sama gitu kan. Mm-mm, Karena nggak kan bisa. ada yang teknik informatika itu yang S1-nya gitu ya. Iya, benar. Tapi emang nggak bisa. nggak bisa, Pak, D3. Ya. Waktu itu kalau boleh tahu berapa formasi jumlahnya? Yang diterima itu 177, Pak. 177 Indonesia, iya. se-Indonesia. Indonesia. Yang mendaftar, Yang kalau mendaftar, informasinya? iya, yang awal mendaftar itu sekitar 12 ribuan juga, Pak. 12.000 juga. Iya. Yang kedua 177. 177. Dan termasuk Latifah. Iya, alhamdulillah, Pak. Ini tes keberapa? Pertama juga sih, Pak. Waktu itu pernah sih di kementerian lain sebelum MA di tahun itu juga. Cuman gagal di administrasi, Pak. Iya. Baru pertama kali Baru ya? pertama kali Termasuk tesnya. pertama kalinya? Iya. Pertama langsung lulus. Luar biasa Sobat Peradilan. 4 orang anak muda ini pertama dan kedua ikut tes langsung lulus. Karena kita ketahui ya bagaimana menjadi seorang ASN ya, aparatur sipil negara di lingkungan Mahkamah Agung ini ya tidak bisa, pertama tidak bisa main-main dan seleksinya sangat ketat dan seleksinya sangat transparan sekali. Jadi semua proses itu dia by system semua ya, benar ya? Semuanya by system. Ada nggak rekan-rekan ini mendengar-dengar, oh kalau ikut tes di Mahkamah Agung itu lewat pintu belakang gitu? Ada nggak sih? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya. Ini ada nggak? Nggak ada, Pak. Nina ada nggak? Nggak ada. Adik ada nggak? Nggak ada. Berarti semua proses yang dilakukan ini pure 100% sesuai dengan hasil dan usaha kerja keras masing-masing peserta gitu ya. Karena nilainya langsung keluar hari itu, Pak. Iya, jadi real time nilai dan kemampuan kita langsung keluar. Langsung keluar hari Gitu itu ya. juga. Tes. Jadi nggak ada istilahnya. Kalau zaman dulu kan ya biasa ya menjadi rahasia umum, ada pintu belakang gitu kan, ada ini. Itu udah nggak berlaku lagi ya di Mahkamah Agung ya gitu-gitu. Ya, jadi gitu ya Sobat Peradilan. Jadi yang bertanya-tanya masih ada nggak Pak titipan-titipan orang ya hari gini? Ya, hari gini nggak ada lagi yang seperti itu Sobat Peradilan. Kemudian yang paling penting ini saya yakin Sobat Peradilan pasti ingin tahu ini resepnya bagaimana anak-anak muda yang sangat cerdas ini mereka bisa lulus di Mahkamah Agung ya. Mungkin langsung dari Adit nih karena sudah megang mikrofon. Dit, resepnya apa sih Dit? Bisa bisa lulus nih? Kalau Ada persiapan khusus nggak? kalau persiapan khusus ada, Pak. Ya. Jadi kan waktu di 2016 atau 17 itu kan ada tes Cakim, Pak. Iya. Jadi waktu itu nggak lulus waktu tes Cakim. Ternyata kalau saya sendiri, Pak, itu resepnya main hitung-hitungan, Pak. Main hitung-hitungan karena kan itu kan terbagi dari 3 sesi itu. Yang pertama tes kompetisi dasar itu kan terbagi 3. Jadi kalau nggak lulus 1, nggak lulus semua jadi, Pak. Jadi kita itu harus main hitung-hitungan nilai jadi di situ, Pak. Karena 1 jawaban benar itu 5. Jadi kita lihat dulu, Pak, passing grade-nya berapa.
Kalau passing grade yang di waktu tahun Adit itu sekitar berapa ya? 85, 75 sama 115 kalau nggak salah. Oh iya, jadi Heeh. 3 kategori itu ya, Mm-mm. apa namanya? TIU, TIU, TKP, TKP, TWK. TWK. Ya. TIU, TKP, dan TWK. TWK. Nah, itu sobat peradilan. Ada 3 ini harus memenuhi passing grade. TIU, TKP, dan TWK. TIU itu tes intelijensia umum, TKP itu tes kepribadian, kemudian TWK itu tes wawasan kebangsaan. Ya. betul. Nah, 3 ini harus semuanya memenuhi passing Iya. grade. Bahkan Wajib. wajib ya. Satu saja tidak memenuhi passing grade maka tidak lulus. Tidak lulus, Pak. Tidak lulus. Seandainya pun mereka memenuhi passing grade tetapi dalam misalkan yang rendah, karena sekarang kan anak-anak saya lihat pinter-pinter ya kalau Iya. kita lihat di berita-berita begitu ya, sangat pinter-pinter sekali, nilainya tinggi-tinggi gitu. Misalkan total daripada akumulasi 3 penilaian itu misalkan 370 misalkan ya, Iya. banyak yang dapat 370. Itu sistem rankingannya gimana? Itu ada sistem rankingannya lagi, Pak, itu dari Mahkamah Agung. Nanti diambil misalnya itu kan harus 3 kali lipat, Pak, dari 300, iya, dari 337. Ada 337. Iya. Berarti 337 ya kita taruhlah 1000 lah ya. Iya, kita Pak. taruh 1000 lah. Kita rata-ratakan berarti akan diterima untuk tes selanjutnya ya. Iya. SKB ya, ada SKB, SKD. seleksi kompetensi bidang. 1000 orang dengan peringkat tertinggi se-Indonesia. Tertinggi se-Indonesia. Se-Indonesia ya. Iya, benar. Ya. Jadi memang luar biasa nih sobat peradilan ya. Tidak main-main sekarang. Kenapa saya katakan tidak main-main? Kalau dulu saya harus katakan ketika zaman saya di tahun 2006 saya mengikuti tes, itu masih sistemnya regional loh, sobat peradilan. Jadi yang Palembang, dia daftarnya di Palembang, di Pengadilan Tinggi Agama atau di Pengadilan Tinggi begitu. Yang di misalkan yang di Jakarta, mereka di Jakarta dan rankingnya juga ranking lokal. Jadi kesempatan kami untuk lulus itu ya cukup besar karena tidak bersaing dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Kami bersaingnya regional. Sekarang persaingannya Indonesia gitu ya. Jadi persaingan Indonesia. Jadi bisa saja kemungkinan ada satu daerah tertentu kalau mereka nilainya tidak mencukupi tidak akan dapat ya. Begitu ya. Ya. Oke, Rina sekarang. Apa Rin? Kiat-kiatnya bisa lulus, Rin? Rina bisa lulus. Ada persiapan khusus nggak? Sebelumnya kan memang di 2018 angkatan Mini, Adit, dan Tipa itu memang ikut, Pak. Tapi memang bukan Mahkamah Agung, yang lain, Pak, ya, instansi lain. Memang dari situ memang sudah belajar sih, Pak, mau ikut kan. Cuman memang kalah di SKB. Dan untuk yang 2019-nya memang niat mau ikut lagi, harus bisa. Jadi memang giat belajar untuk ikut. Dan alhamdulillah nilainya memang lebih besar dari sebelumnya. Iya. Baik, saya potong. Ada nggak ikut kursus gitu? Untuk Atau kursus bimbel atau seperti apa ada nggak, Rina? kalau kursus itu memang enggak, Pak, karena kebetulan Rina juga kerja swasta kan, Pak, kemarin. Jadi memang belajar sendiri. Berarti beli buku-buku gitu ya? Cari-cari buku sama di soal-soal, latihan soal, Pak, di Google. Iya, di Google sama latihan yang nilai itu kan, Pak, ada. Berarti iya, kalau saya dulu ya, saya juga beli buku di Gramedia gitu kan, buku-buku. Itu masih relevan yang beli buku-buku gitu soal-soalnya? Ada soal-soal yang kan diambil dari CPNS yang terbaru sih, Pak, yang terakhir kan yang 2018. Itu masih untuk SKB bidang untuk SKD, maaf, Pak, SKD. Untuk dasar kan itu masih, Pak, karena SKD. Ya, kalau untuk SKD iya masih tetap yang lama itu sebenarnya. Secara online bimbingannya itu gimana? Emang banyak sih kayak cpnsonline.com segala macam. Iya, benar. Itu latihan soal, Pak. Iya, latihan soal. Benar, latihan soal karena itu kita juga dituntut waktu kan di situ, Pak. Tuntut waktu. Jadi 100 soal itu kita bisa menyelesaikan berapa soal. Terus nilai kita berapa, kita bisa lihat di situ. Misal kurang, kita latihan terus. Manajemen waktu juga sangat benar, Pak. Oke, selanjutnya ke ini. Apa Min resepnya, Min? Bisa langsung lulus? Sama, Pak, sama seperti yang lain, belajar. Ya, jadi beli buku juga. Terus ada namanya aplikasi CAT kan. Itu tinggal di-download aja di Play Store. Belajar dari situ soal-soalnya diulang-ulang terus, lalu ikut simulasi. Di mana ada simulasi itu ikut. Jadi secara offline gitu ya. Kalau dulu kalau misalkan mau kuliah itu kan ada tryout
Iya, SNMPTN. heeh. Itu tryout CPNS itu Iya, Mini sering ikut ya? ikut. Secara offline? Iya, untuk Oh, simulasinya. simulasinya. Iya. Gitu ya. Oke, ke Latifah. Gimana Latifah? Apa Latifah? Biar berbagi sama Iya. sobat peradilan nih. Yang pasti restu orang tua, Pak. Orang tua. Iya. Iya. Terus ya belajar. Iya. Belajar yang pastinya, Pak. Belajar itu kan bisa dari buku. Kalau Tifa sendiri itu kayak ngeprint, Pak. Kalau kayak Tifa orangnya agak pusing kalau ngelihat buku tebel-tebel, Pak. Iya. Jadi belajar dari Instagram gitu, Pak. Ada soal-soal CPNS dari Instagram, terus dari internet juga buat latihan soal. Terus ya manajemen waktu tadi, Pak, ditargetin satu soal itu nggak sampai 1 menit misalnya gitu, Pak. Sama. Iya. Jadi itu sobat peradilan, sudah ada 4 anak muda ini sudah memberikan resep sukses untuk lulus menjadi pegawai di lingkungan Mahkamah Agung ya. Jadi saya intisarikan dari keempat anak muda ini. Jadi intinya usaha, sobat peradilan. Usaha, kerja keras, insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil, begitu ya. Ya, nggak ada orang mau lulus tidur-tiduran, santai-santai hidupnya. Berarti tetap harus berusaha, begitu. Iya, dan jangan menyerah, gitu ya. Jangan menyerah. Oke, jadi itu. Kemudian selanjutnya ini, rekan-rekan sekarang kan sudah ada yang 1 tahun, 2 tahun, ada yang masuk 3 tahun bekerja di pengadilan. Ke Latifah dulu. Latifah, sesuai nggak formasi jabatan Latifah sebagai pengelola sistem jaringan dengan tugas Latifah sekarang di Pengadilan Agama Pangkalan Balai? Kalau Saya sebelum itu ya, sekarang Latifah apa? bendahara, Pak. Iya. Bendahara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Jadi ini Menteri Keuangannya gitu ya, Menteri Keuangan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Nah, tapi menurut Latifah ada hubungan nggak formasi Latifah dengan apa yang Latifah kerjakan sekarang, penugasan yang diberikan oleh pimpinan ini? Kalau yang sekarang jadi bendahara ya, Pak ya. Iya. Kayaknya ada hubungannya sih, Pak, dari aplikasi. Soalnya sekarang semua sistem keuangan itu pakai sistem semua, Pak, pakai aplikasi. Iya. Jadi karena Tifa basicnya juga komputer kan, jadi nggak asing sama yang namanya aplikasi gitu, Pak. Tapi kalau dari kayak basic keuangannya itu Tifa belajar banget dari awal, Pak. Ya, belajar dari ya. Tetapi Kak memang ini kan Tifa kan pengelola sistem dan jaringan. Ya. Berarti kan memang bagaimana sekarang memang di Mahkamah Agung ini semuanya sudah based on application gitu ya. Semuanya pakai aplikasi semua. Pakai aplikasi. Ya, kan intinya semuanya ini sekarang udah zaman canggih, tinggal aplikasi-aplikasi gitu semua ya memakainya. Jadi itu berarti menunjang gitu ya. Iya, benar. Terkait formasi dengan bidang tugas itu memang ada hubungan gitu ya. Walaupun ada beberapa yang harus belajar lagi gitu ya. Oke, terima kasih Latifah. Kemudian Mini. Mini gimana Min? Mini sebagai analis sumber daya manusia aparatur, sekarang Mini bertugas di mana Mini? Di kepegawaian, alhamdulillah. Di staf kepegawaian. Iya. Berarti sangat sinkron ya? Iya. Tapi Pak, sebelum itu dari pas awal lulus penempatan di sini, namanya juga masih CPNS. Jadi terserah mau ditempatkan pimpinan di mana. Jadi awal masuk itu tahun-tahun pertama itu di kepanitraan dulu. Iya, di staf Panmut Hukum. Jadi di Panmut Hukum itu bantu-bantu kayak cetak akte cerai, bikin daftar isi, bikin laporan yang gitu-gitu. Habis dari situ ke PTSP. Pokoknya semua kerjaan PTSP ya udah dibantuin. Gak lama dari situ, yang lumayan lama itu di kasir. Iya, di kasir itu digantiin nunggu ada CPNS yang masuk lagi. Di sini kebetulan ada kasirnya. Iya, jadi akhirnya di kepegawaian. Iya udah. Iya benar. Sebagai analis Iya, alhamdulillah. Jadi udah muter-muter. Kasubag kepegawaian. Amin. Gitu ya. Iya, Pak. Sinkron. Selanjutnya Rina. Rina pengadministrasi registrasi perkara. Sekarang Rina
tugasnya di Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagai apa, Rin? Kalau untuk sekarang ditempatkan di layanan kasir, Pak. Di layanan Iya. kasir, gitu ya. Nah, menurut Rina ada hubungannya nggak, Rin, dengan pengadministrasi registrasi perkara dengan kasir? Sebenarnya kalau untuk pengadministrasi registrasi perkara itu lebih ke pendaftaran perkara kan Pak ya. Iya. Kurang lebih juga masih masuk sih Pak, karena tapi lebih fokusnya ke biaya. Kebiayaan. Ke biayanya. Cuman di situ memang didaftarkan dulu perkaranya, baru bisa untuk perhitungan biayanya. Jadi masih ada Ada nyangkut penyimpanannya, sedikit ada lah. nyangkut ya. Ada nyangkut sedikit Pak. Ada kesulitan nggak, Rin? Kesulitan nggak, Rina sebagai kasir dengan basic pendidikan yang Rina dapat, ada kesulitan nggak? Kayak Latifah tadi kan ada kesulitan terkait misalkan keuangan kan harus belajar. Nah, kalau Rina? Kalau keuangan memang kalau dari basic pendidikan memang beda Pak ya. Kan Rina basic pendidikannya teknik komputer. Cuman kalau untuk keuangan kebetulan di sebelumnya di swasta itu memang ditempatkan di keuangan. Jadi alhamdulillah sudah bisa masuk ke situ Pak. Berarti tinggal menyesuaikan Iya, saja. benar. Oke, terima kasih, Rin. Iya Pak. Selanjutnya Adit. Nah, Adit analis perkara peradilan. Sekarang Adit Di produk pengadilan, Pak. produk pengadilan. Ini termasuk dedengkotnya PTSB gitu ya. Karena sejauh apapun diputar tetap Balik duduknya PTSB di lagi. gitu ya. Jadi Adit rekan sobat peradilan, Adit ini saya katakan kenapa dedengkotnya PTSB karena satu-satunya pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Bala yang sudah merasakan setiap kursi di PTSB itu Adit, dari kursi layanan pengaduan, layanan informasi, layanan pendaftaran perkara, layanan kasir, sampai kembali sekarang dia diberi amanah sebagai layanan pengadilan produk pengadilan Iya. gitu ya. Kalau Adit sinkron nggak, Adit? Kalau sinkron masih ada sinkronnya Pak dikit, Pak. Ya, Dari ada produk sinkronnya ya. Karena memang berkaitan dengan hukum Iya, gitu Pak. ya. Produk Pak masih ada sinkronnya. Iya, oke. Baik, terakhir. Nah, kita nggak terasa waktu kita udah lumayan lama juga ya kita ngobrol-ngobrolnya. Terakhir, suka duka Adit jadi pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Balai apa, Dit? Suka dukanya kalau kami pertama masuk itu 2019 itu Pak. Itu macetnya untuk jalan ini dari Palembang ke Pangkalan Bala itu bisa tembus 1 jam lebih itu Pak. 1 jam lebih itu Pak. Kayak mudik ke kampung. Iya gitu ya. Pak. Satu macet, kedua jalannya dulu jelek Pak. Sangat jelek itu Pak. Itu dukanya. Iya, dukanya. Dukanya kemacetan. Walaupun sampai sekarang kita menikmati. Iya, masih tapi menikmati. tidak separah dulu gitu, Dan Dit, ya. parah dulu memang Pak, Kalau benar. sukanya, Dit? Kalau sukanya banyak ilmu yang didapat baru Pak di sini. Teman-temannya juga baru Pak di sini. Dan gajinya lumayan ya. Nah, benar. Iya, gajinya sobat lumayan. Tidak munafik ya. Iya, gaji kita benar. bekerja pasti akan melihat salary gitu ya. Salary-nya. Dan gajinya lumayan lah. Gaji lumayan. Saya kasih ancar-ancar di atas 5. Iya, di atas 5. Di atas 5. Di atas 5 anak muda sobat peradilan. Oke, terima kasih, Dit. Iya. Rina, silakan, Dit. Dukanya dulu lah. Enakan kita ngomong yang pahit-pahitnya kan, baru yang enak-enaknya. Dukanya, Rin. Apa, Rin? Untuk duka alhamdulillah belum ada Pak ya. Nggak ada ya. Belum ada. Jangan Belum, iya. jangan sampai ada Pak. Sukanya alhamdulillah dapat ilmu banyak, teman-teman baru. Ya benar kata Bapak tadi kan, gaji salah satunya itu. Meningkatkan taraf hidup kita, Iya. merubah ini kita ya. Terus juga lingkungan baru kan Pak. Kan nggak ada background dari pengadilan, memang kan sebelumnya, jadi ini termasuk lingkungan baru untuk saya Pak. Terima kasih, Rin. Ini. Kalau ini gimana, Min? Ada duka nggak, Min? Alhamdulillah nggak ada Pak. Enjoy banget. Termasuk pegawai yang paling ceria sama peradilan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Iya, saya katakan paling ceria. Saya tidak pernah menemukan Mini ini dia itu merengut atau apa enggak. Ya kalaupun merengut ya tetap mukanya itu ketawa gitu. Iya. Jadi nggak ada ini. Iya. Makanya ini, silakan. Banyak Pak, banyak banget. Iya, yang pertama pasti jarak dari kantor ke rumah itu deket banget. Iya, paling cuma misalnya kita berangkat jam 8 pagi nih, sampai ke kantor jam 7 pagi bisa. Mundur jamnya insecure karena terlalu deket kan. Dan juga itu tadi kesejahteraan, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sekali. Oke. Latifah, dukanya apa? Dukanya
Ada sama peradilan, ada bisikan banyak kan. Oke, dukanya lah. Dukanya itu masih ya sama kayak toko Pak. Iya. Jalan Pak, sebatas Iya. jalan aja sih Pak. Terkait transportasi. Transportasi, benar. Tapi siap-siap nanti kita ke Pangkalan Bala. Iya. Itu harus kita pikirkan ya. Benar, Sukanya, benar, Pak. silakan. Sukanya banyak banget Pak, bisa dapat lingkungan baru, teman-teman yang baru Pak, seru-seru juga. Dan tim kerja yang luar Tim biasa di kerja sini, yang gitu ya. seru. Iya. Wah, sudah habis pertanyaan saya. Oke, kita berikan applause lah, luar biasa ini rekan sobat peradilan keempat anak muda ini. Ya, jadi intinya suka duka yang sudah disampaikan dari 4 rekan-rekan anak muda yang bertugas di Pengadilan Agama Pangkalan Bala, ya intinya jarang ada duka, banyak sukanya. Salah satunya seleri. Ya, itu sobat peradilan. Jadi intinya bagaimana memang gaji di lingkungan Mahkamah Agung ini agak berbeda dengan gaji yang ada di instansi-instansi lainnya. Jadi mungkin agak alhamdulillah lebih sejahtera gitu ya. Begitu ya rekan-rekan semuanya. Ya, baik sobat peradilan, terima kasih. Saya akhiri podcast kita pada episode kali ini. Sekali lagi terima kasih semuanya untuk narasumber, untuk Aditya Prananta SH, Rina Deanisa AMD, Amini Aprindawati SIP, Latifah AMD. 4 anak muda yang menjadi pilar Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Sekali lagi terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di episode Opa Balai selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.